ini mau ngapain, mau sholat kok kayak gini penampilannya kan. Tapi saya nggak berpikir itu, karena saya pengennya, niat saya pengen nyari kawan, bukan mau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel kita Amal Jariah Hunter. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kembali dengan Ana juga, Diki. Masih dengan Korekta Pacatra. Terus sekarang kita kedatangan bintang tamu. Masya Allah. Narasumber. Dengan Mas siapa, Mas? Mas, kalau nama panjang nama lengkapnya Muhammad Rizky Maulana Ibrahim. Kalau nama panggilannya Rizky. Mas Rizky. Iya. Mas Rizky ini kebetulan founder ya, Mas ya. Ketua. Masya Allah. Ketua dari Sahabat Hijrah Lampung. Sahabat Hijrah Lampung. Siapa yang nggak kenal ya Sahabat Hijrah? Iya. Alhamdulillah. Insya Allah Mas Rizky ini sudah malang melintang di dunia perhijrahan. Dan hebatnya lagi bisa ngundang ustadz-ustadz kondang yang di negeri seberang. Masya Allah. Sebenarnya bukan kita yang ngundang, ada pihak kedua. Oh, pihak kedua, Masya Allah. Tapi kan ada peran. Oke teman-teman, kita lanjut ngobrolnya ya. Oh ya, sebelum kita lanjut obrolannya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara Subscribe, like, and share. share. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas Rizky, maaf nih ganggu waktunya. Oh iya. Di sela-sela kesibukannya. Saya siap, insya Allah. Kita mau ngobrol-ngobrol aja sih Ya, Mas Rizky sore hari ini tentang perjalanan hidupnya Mas Rizky, sehingganya kok bisa berpikiran untuk hijrah dan terlebih lagi berpikiran untuk mendirikan atau sekarang menjadi ketua umum Sahabat Hijrah Lampung. Boleh diceritain nggak Mas Rizky awal mulanya? Ini tentang hijrah apa komunitasnya dulu? Tentang hijrahnya dulu. Oh siap. Ya, kalau kita mulai hijrah ya istilahnya. Kalau kenal Islam sih dari sejak kecil ya. Iya. Maksudnya yang baru kenal Islam ya paling sekitaran umur 15-16 tahun ya. Benar. 16 tahun itu ya paling sekitaran umur segitu. Dan awal tinggalnya itu kita kehidupannya ya ke tempat area-area terburuk itu di Terminal Raja Basa dulu. Dulu kita tinggal di Terminal Raja Basa ya, kegiatannya mungkin kita sudah tahu lah apa sih kegiatan anak terminal itu ya. Begitu. Gimana gitu ya. Kegiatannya sangat ya istilahnya sangat menyedihkan kalau kita lihat. Ya itu juga kita sebelum hijrah itu ya kayak biasa, sholat nggak pernah, ya paling kemungkinan setahun kadang sholat lebaran doang. dua lebaran Idul Fitri sama Idul Adha. Kadang-kadang setahun tuh nggak pernah sholat Jumat kadang. Atau kadang setahun tuh bisa dihitung lah sholat Jumat, paling 5 kali atau 7 kali sholat Jumat setahun. Itu ya. Pas sholat itu ngerti nggak bacanya? Ya kalau sholat kita ngikut gerakan aja, belum bisa bacaannya, belum bisa. Karena kita belum kenal bener sama bacaan Arab gitu, apalagi ngaji. Ya itu pas hijrah itulah baru kita belajar ngaji dulu, belajar sholat dan lain-lain. Ya paling kita itu ya kadang keluarga itu ya paling nakal, yang lihat kita nakal tuh kayak mana ya? Kadang ya nyusahin lah istilahnya, nyusahin keluarga, nyusahin orang tua kadang kan. Kita nakal, kadang sering istilahnya kata kasarnya berantem lah kan. Iya nyari dulu itu ya namanya kita di terminal itu nyari hebat-hebat, siapa yang paling hebat itu yang paling. Oh iya benar, sistemnya kayak gitu ya Mas kalau di sana di ya. jalan ya Mas. Itu yang paling hebat, itu paling ditakutnya disegani lah istilahnya. Tapi ya kadang ya itu sih banyak kita zolami orang lah dulu gitu kan, sering berantem, sering suruh orang sini maksudnya kadang sering nongkrong, paling kadang kalau malam kadang sebulan tuh kadang nggak pernah pulang kita main terus. Ya tapi sebulan nggak pulang. Iya kadang. Itu duit dari mana? Kita kerja. Hidup. Oh waktu itu kerja juga. Kerja. Jadi kita dulu terminal tuh ada
sisi positif. Ada Jadi positif. kita dulu itu kerja masih kecil ya, kerja pertama kali itu umuran 6 tahun atau 7 tahun itu nyemir sepatu gitu dulu. Nyemir Ya sepatu. biasa nyemir sepatu di orang-orang terminal itu Oh, biasa iya. ada Benar-benar. sepatu kan. Nah kita semir ya dulu masih 1.000 perak Satu sesatu Oh, satu setel pasang. pasang gitu kan. 1.000 perak. Tahun berapa itu mas? Ya tahun berapa ya? 90-an ya? Enggak, kita tahun 2005 2004 lah ya. Karena kita lahir tahun 98. Iya. Masih muda lah insya Allah. Masya Allah. Masih panjang perjalanan. masih jomblo ya Mas ya. Ya alhamdulillah. Insya Allah. Tapi insya Allah Mas. Oh jadi dari umur 6 tahun emang udah di terminal ya mas? Ya dari kecil lah istilahnya. Dari kecil kita kawan sama kawan-kawan di sana. Iya. Kenal sama orang-orang sana ya pergaulan lah. Makanya itu pergaulan tuh bisa membawa kita hal keburukan sebenarnya. Iya. Kalau kita bergaul sama orang-orang ya buruk, istilahnya jelek, pasti kita akan mengikuti. Ngikut ya Mas. Jadi kalau kita dari kecil sampai sekarang mengikuti pergaulan yang bagus, yang kenal masjid, yang kawan-kawan yang kenal sering ke masjid, mungkin kita ya istilah kata buruk itu nggak ada lah istilahnya. Kalau Iya. masih kita Minim ya. ya bisa istilahnya bisa hafal Quran lah, bisa sholat gitu kan. Kalau kita dari kecil udah ditanami dari tentang kebaikan ya insya Allah pasti kita remaja pasti kebawa kebaikan itu. Lingkungan ya mas ya? Lingkungan. Iya betul. Nah titik baliknya Mas Rizky kan, waduh masa lalunya emang bisa dibilang ini ya di jalan ya di terminal. Kok bisa gitu yang bikin Mas Rizky mau kembali lagi kepada Allah? Nah itu kayak kalau pertama kita itu ya kita keluar dari terminal itu gara-gara pindah ya. Karena dulu rumah kita di depan Ramayana Raja Basa itu ya. Robinson ada Mas ya. tanah kosong itu. Oh iya. Dulu kita tinggal di situ. Nah, pindah digusur, alhamdulillah dapat kontrakan di Labuan Dalam. Di Labuan Dalam itu sekitaran seminggu ya. Seminggu di rumah aja nggak ada kawan apa-apa. Tapi hati ini ada tergerak ya. Istilahnya kita pengen cari kawannya di masjid. Oh. Kan bisa aja kita bisa cari kawan di Iya, mana di- gitu Iya kan. betul. Tapi mungkin Allah sudah bergerakin hati kita, carilah kawan di masjid. Ke masjid lah saya ingat itu saya mau sholat maghrib. Itu sebelum azan itu ya kalau penampilannya ya celana masih bolong-bolong, biasa anak-anak muda celana bolong di sini ya. Keren Mas. Rock and roll. Terus masih pakai kalung-kalung anak ya kalung-kalung gede itu Kayak bisa. tengkorak Rantai gitu, enggak, rantai. rantai. Pakai kalung rantai itu kan. Sholat lah, mungkin dilihat orang memang kok orang ini mau ngapain, mau sholat kok kayak gini penampilannya kan. Tapi saya nggak berpikir itu karena saya pengennya niat saya pengen nyari kawan bukan mau sholat. Iya. Pertama. Datang duduk wudu, kadang saya wudu nih, tapi saya wudu ngeliat orang karena nggak bisa wudunya Iya. belum ingat belum hafal wudu samping orang kita ngikutin. Oh, buka dulu. Buka dulu. Ya. Habis wudu apalagi kata saya kan. Oh, duduk nunggu azan Nunggu azan, datang bapak-bapak. Manggil saya. "Nih, sama kamu. Ini udah waktu azan. Kamu azan." Disuruh Wah, azan. udah deg-degan saya. Udah disuruh azan. Seumur hidup saya nggak pernah azan, disuruh azan kata saya. Azan lah. Azan, ya selesai azan itu ya azannya berantakan, nggak sesuai. Oh ini Nggak sesuai urutannya. urut-urutan azan. Nah terus nggak ada yang berhentiin itu mas? Ya nggak ada, tetap di Jalan aja. jalan terus. Habis itu ya azan selesai, ya ada sedikit, ada dimarahin, ada Teguran lah ya. teguran dah. Selesai itu sholat maghrib, terus selesai sholat tuh ada orang nyamperin saya, teman kan. Iya. Satu orang kenalan istilahnya. Bro, siapa namanya? Dari mana ini? Kenalan itu lama-lama diajak sama dia kan. Iya. Udah ikut kita aja, kitanya dari Risma ini ikut. Terus kita juga ngaji di sini, ada gurunya. Ikutlah saya ngaji di situ kan. Tapi mau. Ya mau ikut. Kenapa mau? Nah itu ya, istilahnya saya coba dulu lah. Memang kayak mana sih ngaji itu, kayak mana sih. Oh, Penasaran awal. kepo ya, Iya, penasaran ya. penasaran. Masya Allah. Ikutlah dari situ. Lama-lama kita ngaji, terus diajarin. Pertama itu diajarin makhraj huruf dulu kan. Al-Quran tuh alif sampai iya diajarin. Iya. Ya agak lama belajar itu, karena kita dulu belajar nggak belajar Iqra langsung.
Iya. Jadi belajarnya alif sampai ya. Ya. Habis selesai itu ya sedikit-sedikit bisa, baru belajar tajwid. Terus selesai belajar tentang tajwid, makhrajul huruf, baru kita baca Al-Qur'an. Ya hampir 2 tahun itu belajar. Belajar 2 tahun sampai lancar. Sampai lancar. Habis itu baru kita belajar sholat. Sholat. Jadi tata cara gerakan sholat, bacaan sholat dari awal sampai akhir. Ya alhamdulillah pelan-pelan. Bisa. Dari situ udah nyaman ya istilahnya. Kok nyaman ya saya di masjid. Beda yang sama kayak dulu. Istilahnya dulu itu banyak pikiran, banyak istilahnya gelisah, was-was, ini inti itu. Semenjak saya ikut, diajak kawan, diajak kenal ya, hati ini nyaman, kok tertarik, jadi pengen terus kan. Ya, sampai sekarang alhamdulillah belajar, baru kita istilahnya pengen kenal dunia luar, ngaji di luar, ini ya begitu sih ceritanya, sedikit cerita. Untuk hijrahnya ya. Awal mula kita mulai. Tapi sempat mimpi nggak? Kalau mimpi ya ada sih, sempat ada mimpi buruk ya, istilahnya ada teguran ada dari Allah apa istilahnya hidayah, apa mimpi aneh-aneh ya, ada sih beberapa. Ya itu sebelum kita hijrah itu alhamdulillah. Termasuk salah satunya juga karena mimpi ya Mas. Iya, kadang mimpi juga Kita bisa. juga berarti Mas Rizky ini ya seenggaknya udah ninggalin lingkungan lama, baru mulai kepikiran untuk nyari teman di masjid. Iya, itu juga saya kan orang tua tinggal satu ini. Karena bapak sudah almarhum dari tahun 2010. Dari kecil Mas Rizky? Iya, itu 2010 masih kecil SD itu. Itu bapak almarhum itu masih nakal kita, belum berubah. Nah, sampai sekarang orang tua tinggal satu ya, kita sudah berpikir alhamdulillah, jadi ada manfaat lah. Saya juga bisa berdoa untuk almarhum ayah. Karena orang tua itu perlu dengan doa kita. Walaupun kita belum soleh bener kan. Jadi beliau ada yang ditinggalkan. Jadi kan ada 3 yang ditinggalkan sama dia sudah mati. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Anak yang soleh. Satunya lagi Amal jariah. Ya amal jariah gitu. 3 itu. Jadi minimal ada anak soleh, ada yang jadi dia, ada yang menerangi kuburannya. Kita berdoa untuk dia, walaupun kita belum terlalu baik kan. Jadi kalau mau jadi baik-baik benar ya memang belum. Susah. Tapi istilahnya kita sudah tahu tata cara berdoa, tata cara sholat dan lain-lain. Bisa ya buat bangga orang tua kita yang di alam kubur sana gitu. Berarti tahun berapa itu mulai benar-benar bisa ngaji? 2017-18 ya. 2016-17 lah. Oh 16-17. Oh iya, sekitaran itu. Pada waktu itu juga emang gelombang hijrahnya gila-gilaan ya tahun itu ya Mas. Tahun-tahun itu. Iya, tahun-tahun itu. Lagi hot banget ya. Iya, lagi nge-booming ya. Lagi booming. Apalagi ada kayak komunitas baru apa gitu biasanya. Masya Allah. Maka dari situ langsung bentuk apa gimana dulu itu? Kalau yang komunitas ini, organisasi ini sebenarnya kita sering ikut koordinasi yang lain ya. Ada yang di luar kayak kerelawanan, tentang relawan pernah ikut, pernah aktif. Terus komunitas-komunitas yang sudah ada itu pernah ikut juga di luar. Terus kenapa? Terus saya kok ada kepikiran bukan untuk buat komunitas, bukan buat organisasi, tapi ada nama misalnya Sahabat Hijrah Lampung. Kemudian 2018 ya istilahnya saya dulu tuh pengen buat kajian aja. Awalnya pengajian, ngundang ustadz. Jadi teman-teman yang mau ngaji, ayo ngaji di sini. Awalnya pertama. Lama-lama ada teman yang ngarahin, ada Habib yang pembina sekarang ini yang membina kita untuk ngarahin kita ya. Awal-awal sampai sekarang Sahabat Hijrah Lampung itu kayak sebuah organisasi, tapi belum besar ya. Mudah-mudahan lah, insyaallah. Semoga bisa yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi di sana ya kita dulu nakal, terus saya pengen coba lah semoga gimana caranya kita bermanfaat untuk orang lain. Walaupun kita nggak banyak ngasih kan. Gitu. Rangkul yang lain. Jadi pengalaman dulu yang orang pengen sholat, yang sering dimarahin, nah kita coba untuk kita arahin, jangan dimarahin, kita
rangkul, kita ngobrol pelan-pelan karena untuk jadi orang baik itu nggak langsung sehari 2 hari, karena perlu proses. Bisa jadi 2 tahun 3 tahun kan, panjang yang kita lalui itu. Itu pas di Sahabat Hijrah Lampung emang menjabat sebagai ketua umum atau emang Mas gimana itu Mas Rizky? Ya, karena ya kalau ketua ini karena teman-teman belum ada yang mau jadi ketua, ya jadi ya nggak apa-apa, kita yang pegang sebagai ketua. Menerima amanah itu ya? Menerima amanah itu. Masya Allah. Sempat ngerasa, wah berat nggak ya gitu? Sempat nggak Mas? Kalau sempat untuk rasa berat itu ya ada, tapi gimana caranya ya kita coba dulu kan, karena kalau kita niat karena Allah, insya Allah kita ada jalannya masing-masing. Ya, Masya Allah. Kegiatan di Sahabat Hijrah Lampung apa aja? Kalau kegiatan untuk sekarang belum ada kegiatan, tapi sebelum COVID atau sudah masuk COVID ya. Itu sebelum COVID kita ada program, ada kegiatan dakwah go to school. Dakwah go to school. Iya, kita dakwah istilahnya silaturahmi lah ke sekolah-sekolah. Iya. Kita menyampaikan sesuatu gimana caranya. Jadi di materi itu kita ada 2 materi yang kita sampaikan pada anak-anak muda, anak-anak pelajar sekarang karena apa istilahnya rame-ramenya tentang pacaran, atau yang hamil di bawah umur yang masih sekolah. Jadi kita mengingatkan kepada para pelajar itu bahayanya pacaran. Ini loh, pacaran ini bisa bahaya buat kalian, terus bahaya buat keluarga, bikin malu keluarga, terus apalagi ya. Terus kita mengenalkan bagaimana kita untuk memuliakan, menghormati orang tua. Karena sekarang anak-anak remaja sekarang sedikit untuk hormat kepada orang tua, sedikit untuk apa istilahnya menyayangi orang tua. Dia karena ikut pergaulan jadi dia istilahnya nggak ada lah kasih sayang atau kasih sayang ada sih, tapi menghormati orang tua tuh nggak ada. Adabnya mungkin kepada orang tua. Jadi kita mengenalkan itu sisi bahayanya pacaran, ini loh bahaya ini gitu. Oh, berarti itu kunjungan ke madrasah gitu. Tapi ada sekolah pembinanya? Sekolah umum. Oh, sekolah umum Mas. Jadi ada ustadznya di situ. Oh iya, ada ustadz yang membawa materi. Memandu ya, Masya Allah. Memandu, atau kita ada kajian umum juga, kajian umum misalnya ustadz kadang dia doa, kadang di masjid Babu Salam, masjid Waikandis itu yang di mana-mana masjidnya kan. Ya, terus ada juga ya dulu ada sempat ada tasin, ada belajar bahasa Arab ya. Ya itu sebelum aja sih. COVID, ya. Sebelum COVID. Ya. Waktu saya ngeliat fotonya waktu almarhum Syekh Ali kesini sempat jadi ini juga ya Mas? Iya, sempat ikut kegiatan beliau almarhum Syekh Ali Jaber ya, ada kesan-kesan dulu. Ya kaget lah istilahnya, beliau kita dapat kabar meninggal dunia. Mendadak. Ya itu baru beberapa bulan kemarin ketemu, ngobrol bareng sama beliau. Apa istilahnya, kita nemenin safari beliau keliling kan. Oh iya. Itu safari, alhamdulillah dengan izin Allah ya kita nggak nyangka lah bisa ikut sama Ustadz, ikut safari ya itu yang dulu kita nakal istilahnya sampai sekarang masih berpikir kok bisa ya, kenapa ya, apa memang mungkin sudah jalannya Allah, kita tetap jalanin lah. Tapi yang sekarang ini nih Mas, sama perbandingan dulu ya, belum mengenal lebih dalam agama, perbandingannya gimana Mas? Maksudnya merasa lebih nyamankah dengan keadaan yang sekarang, atau ya mungkin adalah sesuatu yang apa gitu yang dirasa? Ya, kalau kita ya gini ya, pertama tantangan kita berhijrah itu yang pertama itu di keluarga sama di teman-teman kita ya, teman-teman kita yang lama. Ya mungkin kita risikonya pertama kehilangan teman-teman, kehilangan sahabat kita dulu, sesama nongkrong, sama ngobrol bareng zaman jahiliyah ya. Itu risiko ya. Terus yang kedua paling ada hujatan sedikit dari keluarga, karena mereka yang dikenal sama keluarga kita dulu nakal, tiba-tiba mendadak berubah. Kenapa? Curiga mereka. Jadi mereka kecurigaan, mereka takut ikut ini, takut kesini, takut ke situ, takut merakit apa. Bener. Tapi kita pelan-pelan ngasih tahu keluarga. Kadang kan kita bukannya riak, kita sering share kegiatan kita, ini loh kegiatan saya di luar. Mengajak mereka. Mengajak. Jadi mereka paham, jadi mereka melihat itu ya
alhamdulillah dengan sekarang keluarga sudah memahami kegiatan kita sekarang. Jadi sudah mendukung kegiatan kita sekarang ya, alhamdulillah udah ada support. Nah, walaupun belum semua kan di keluarga itu sih. Itu ibu dulu waktu Mas Rizky masih di terminal dulu, dia pusing bener nggak apa gimana gitu? Ya kalau kelakuannya Mas Rizky. Ya kalau pusing pusing lihat kelakuan kita dulu nakal bener, kadang sering disamperin orang, paling didatengin orang terus. Ya kalau pusing ya pusing, tapi kita gimana caranya sekarang kita rubah dengan kita kasih sayang pada orang tua, kita merawat orang tua, karena mungkin ini sudah rezekinya saya untuk merawat ibu saya, masih diberi kesempatan ya. Masya Allah. Jadi karena surga itu mencari surga itu nggak di luar, karena sesungguhnya sebenarnya surga yang paling paling istimewa itu orang tua di rumah merawat. Berarti yang lebih istimewa orang tua itu lah ya. Nggak usah kemana-mana dulu ya. Sebenarnya orang tua dulu lah gitu. Kemana boleh, tapi yang lebih kita lihat lebih utama orang tua. Orang tua dulu. Walaupun kita nggak terlalu membahagiakan orang tua, terlalu nggak banyak membahagiakan, tapi kita orang tua itu penting kasih sayang kita. Iya. Bisa jadi hijrahnya Mas Rizky ini doa dari ibu juga. Bisa jadi. Doa orang ibu, karena ridho orang tua, ridhonya Allah. Karena kita sedikit menyakiti orang tua, ya Allah melaknat lah istilahnya, Allah nggak suka ya istilah kata kasarnya kan. Nah, itu di ridhonya orang tua, ridhonya Allah juga. Itu sih. Jadi pas setelah hijrah ini ada nggak sesuatu gitu Mas, efek dari kita hijrah, kita dapatin keajaiban atau apa gitu setelah kita hijrah gini? Kalau keajaiban ada beberapa. Alhamdulillah saya SMA 2000 berapa 17, kakak saya dapat umroh beberapa kayak beasiswa gitu. Sekarang alhamdulillah dapat beasiswa kuliah. Sekarang ini beasiswa. Sekarang lagi kuliah. Masya Allah. Tapi bukan di bidang kita keagamaan, tapi umum kita di jurusan pertanian. Tapi insya Allah kita jalan, karena itu sudah rezekinya Allah. Kita nggak bisa menolak dan beberapa yaitu orang tua ibu umroh gratis, alhamdulillah. Itu dapat umroh gratis. Iya, alhamdulillah umroh kemarin. Sudah lama ya. Nggak nyangka ya. Ada rezeki yang nggak nyangka ya. Jadi itu sih beberapa. Ada yang mau ditanyain lagi Mas Rizky mengenai sahabat hijrah Lampung? Tapi Ane ini masih bertanya, kenapa Mas Rizky kok bisa ketemu sama ustadz-ustadz gitu? Jalurnya itu bagaimana? Ya kalau dibilang kan Masya Allah ya, kita kayak ketemu Syekh besar, Al-Ustadz ya kan, Masya Allah kan. Ustadz yang Zulkarnain almarhum juga ya. Iya, kemarin terakhir yang ngomongin itu Ustadz akhir zaman, Rahmat Bekuni, ya kan? Sempat kan, Masya Allah, di Al-Hikmah kalau nggak salah waktu itu ya, sempat Anil ya. Ya itu sih kita relasi sebenarnya. Oh, balik lagi ke relasi. Terus pertama relasi, kedua ajakan orang. Jadi kita dapat amanah ngikut. Ayo kamu ikut kita ada ustadz ini. Jadi alhamdulillah ya ikutlah saya nggak mau nggak mau kehilangan kesempatan ini. Karena pengen dekat sama ulama, kenal dekat sama ustadz, atau apalagi doanya kan. Saya nggak mau kehilangan kesempatan ini. Keberkahan momentum. Ya sudah, saya mau nggak mikir dua kali ya. Nggak mikir lagi. Ya saya ikut. Dan akhirnya ya sampai sekarang gitu ya, emang sekarang ikut sahabat hijrah ini jadi wadah ya sekarang ya. Bukan wadah, istilahnya kerjasama aja sih. Iya, kerjasamanya ya, Masya Allah. Bukan kita yang ngundang kan, tapi ada pihak kedua. Ada pihak kedua, cuma ya saling bantu gitu ya. Saling bantu untuk menselesaikan dakwah di Lampung gitu. Nah, satu lagi nih Mas, kalau misalkan teman-teman sahabat hijrah yang pengen gabung ke sahabat hijrah Lampung, bisa nggak tuh Mas? Bisa. Kayak gimana caranya? Siapa tahu teman-teman mau ikut gabung, sahabat hijrah, Masya Allah banget nih kan gitu. Ya, sahabat hijrah Lampung, kita ada beberapa media ya. Mungkin teman-teman bisa cek di medianya itu di Instagram,
bisa cek @sahabat hijrah Lampung. Sahabat Di hijrah. situ ada logo berwarna hijau. Nah, mungkin teman-teman bisa ngeliat dulu kegiatannya apa sih kegiatannya. Kalau tertarik kan bisa chat adminnya, di Iya. situ ada adminnya. Kak, saya mau ikut, Kak, saya mau bergabung. Bisa langsung chat. Atau kita ada media YouTube juga, bisa lihat kegiatan YouTube media-media dakwah kita di YouTube. Bisa cari Sahabat Hijrah Lampung, logo berwarna hijau. Ya, jika tertarik, jika sudah melihat kegiatannya, langsung chat adminnya gitu. Di kita ada grup WA-nya juga, grup khusus laki-laki, grup khusus perempuan. Insya Allah nanti kita masukkan ke grupnya. Sesuai dengan akhwat atau ikhwan. ikhwannya ya kan, Masya Allah. Kadang kan orang bingung nih, pengen dakwah, kurang wadahnya di mana kan. Kadang nyari komunitas, kadang ini. Nah makanya di sini nih sahabat, kalau pengen gabung, ya bisa tadi kata Mas Rizky, bisa langsung kepoin Instagramnya. Di situ bisa lihat apa kegiatan-kegiatan, program-programnya ya yang Masya YouTube-nya Allah. juga. Udah paling apa lagi? Pesan. Ya Mas, tips orang yang gimana bisa ngejaga keistiqomahannya gitu. Kadang kan Naik turun. turunnya cuma di awal dia semangat, pas di pertengahan mohon maaf kadang kendor ya kan, seperti itu Mas. Ya, kalau keistimewaan itu ya memang sih sebenarnya kita juga pernah merasakan naik turun misalnya yang awalnya kita sholat tepat waktu, jadi kita sedikit kendor turun, kadang ketinggalan 1 rakaat 2 rakaat, kadang sholat di rumah, gitu. Kadang kita dulu ngajinya pokoknya setiap hari itu 1 lembar, jadi kadang kita nggak pernah ngaji 1 hari itu naik turun. Jadi gimana menjaga istiqomah itu ya sebenarnya dari diri kita sendiri, gimana kita menjaga. Terus yang kedua, kita harus misalnya ada satu ustadz yang menjaga kita, terus ada yang satu ustadz untuk yang membimbing kita. Karena kalau kita hijrah nggak tanpa ustadz, tanpa guru, pasti kemana-mana terus kita akan kembali ke hal-hal yang buruk. Jadi kalau kita ada apa-apa, misalnya kita ada keanehan, Ustaz, ini kita bisa berbicara dengan Ustadz, minta bimbingannya, minta arahannya. Nah karena dulu ulama-ulama itu belajar tahu ilmu pasti sama guru. Nggak mungkin tiba-tiba bisa baca hadis, bisa baca alif, bisa baca Al-Quran, hafal 30 juz. Nah, kita juga begitu, kita bukan ulama tapi jangan sombong. Udahlah, udah nggak perlu lagi sama Ustadz, saya udah bisa. Nah itu yang dikhawatirkan. Karena kita butuh Ustadz tuh, butuh pembimbing itu seumur hidup kalau bisa. Walaupun kita sudah nikah atau sudah berkorban atau lain, kita tetap mengikuti bimbingan Ustadz itu. Masya Allah. Kalau menurut saya jaga istiqomah tuh ya itu butuh Ustadz, ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Gitu. Supaya kita lurus terus, kalau mau belok diingetin, dibimbing, Masya Allah, tabarakallah. Udah paling itu aja ya sahabat, cerita dari Mas Rizky yang dari awalnya ya mohon maaf sempat orang jalanan di terminal ya Mas ya, Masya Allah itu wah amazing banget itu ya. Terus abis itu mulai dia merindukan masjid. Di masjid dong, Masya Allah. Di masjid itu gimana itu rasanya kan? Belum tahu apa-apa, akhirnya diajak. Akhirnya di situ dapat hidayah, kebuka, pengen ngaji di luar gitu kan. Ketika di luar ilmunya luas ternyata ya Mas, Masya Allah. Dari situlah mulai kebentuk semuanya gitu. Sampai sehingganya menjadi sekarang seorang menjabat menjadi ketua umum Sahabat Hijrah Lampung, Masya Allah. Hijrahnya langsung total sekalian. Masya Allah. Nggak main-main. Sekalian ngehijrah. Sekalian. Di dunia hitam nakal banget, ya kan? Di dunia putih hijrah banget. Masya Allah. Bahasanya kan gitu. Semoga kita istiqomah ya. Ya mungkin ada sedikit pesan buat teman-teman, sahabat, ya semuanya yang sudah baik, ya janganlah coba-coba pengen coba yang buruk, istilahnya pengen buat maksiat. Ya kalau bisa jangan dicoba lah. Yang sudah baik tetap dipertahankan, hal-hal ibadahnya, hal-hal kebaikannya, tetap istiqomah. Insya Allah kalau kita istiqomah pasti Allah akan memberi jalan yang baik, menuntun kita
dunia dan akhirat. Amin. Dan Oke teman-teman, itu pesan dari Mas Rizky. Orang yang dulunya memang sempat di dunia itu, untuk teman-teman tolong diikuti pesan dari Mas Rizky ini. Pasti insya Allah apa yang beliau pesankan ini beliau merasakan, tidak ada untungnya ya Mas ya. Iya, tidak ada untungnya sama sekali. Ya memang sebenarnya kalau mau kita hal-hal keburukan memang enak ngerasainnya. Iya. Tapi ada risiko besar di situ. Iya. Memang berat misalnya kita mau hal-hal kebaikan, misalnya sholat subuh, kenapa harus bangun jam 4, jam 5, harus bangun, sholat. Tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah akan berjalannya sendiri. Ringan ya Mas. Ringan, Membangun sendiri. Oke teman-teman, itu tadi sepenggal kisah kehidupan, perjalanan kehidupannya Mas Rizky. Jika ada yang baik silakan diambil, dan jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Masya Allah. Karena tidak ada manusia yang sempurna selain dari Rasulullah SAW. Ya mungkin kalau teman-teman pengen lihat, pengen kenalan sama kita, bisa cek Instagram. Kita juga punya ada Instagram @rizky_maulana_ibrahim, huruf kecil semua. Insya Allah mau chat, mau follow silakan, mau kenalan, insya Allah kita saling Pak, insya Allah kita tanggapi. Insya Allah di sini Instagramnya. Mungkin itu aja ya Tak ya, dapat disampaikan. Oke, jadi sebelum kita tutup, mohon dukungannya untuk subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.